baru mau masuk, mungkin habis ujian semesteran, mungkin ada yang remedi atau sudah tidak ada aktivitas di sekolahan, mau liburan, jadi tetap semangat ya semuanya. Dan besok ada kesempatan untuk liburan panjang, kita coba manfaatkan untuk bimbel-bimbel tambahan ya. Oke, walaupun adik-adik ada yang liburan keluar kota mungkin nggak apa-apa, nanti kan lewat Zoom saja, jadi kadang bisa ikut. Oke, nah, malam ini saya akan sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, kita coba cek lagi materi yang sudah pernah kita bahas apa saja. Kemudian kita malam ini kita akan bahas tentang penalaran matematika ya. Penalaran matematika terkait dengan materi aljabar. Terkait dengan materi aljabar yang sudah kemarin apa saja ya. Coba saya cek ulang ya. Oh, yang kuning-kuning mana ya? Oke, saya tandai lagi saja. Yang sudah kemarin ini, kemudian aritmatika ya. Aritmatika sudah, analitis sudah, barisan bilangan sudah, statistik sudah, peluang sudah, barisan dan deret belum, bangun datar belum. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini, aljabar ya. Aljabar. Oke. Ya, sebelum masuk sini, saya coba bentuk sampaikan sebagai pemacu semangat data-data kelompok nilai ujian, dan saat ini mungkin kita masuk di dalam kelompok yang mana. Coba saya cek, bentar ya. Oke, ini adalah hasil resmi terkait sebaran nilai UTBK tahun sebelumnya, yang di sini memuat tentang ujian TPS dan TPA. Dulu ada TPA-nya ya. Nah, adik-adik beruntung ya, sekarang nggak ada TPA. Jadi nggak boleh alasan ini nggak suka fisika atau kimia, karena banyak siswa-siswa yang fisikanya jeblok, kimianya jeblok. Nah, saat ini nggak ada materi-materi itu, sehingga di situ kita punya kans atau kesempatan yang hampir sama, mau dari SMA yang favorit atau biasa, saya kira sama. Kalau TPS itu relatif pengembangan diri, ya. Bukan pada SMA favoritnya atau guru yang hebat-hebat, bukan ya di SMA itu. Sehingga semua punya kans atau kesempatan yang hampir sama. Coba perhatikan nilai TPS saja. Untuk nilai TPS saja, coba perhatikan. Eh, Nilai TPS kita ada di rentang berapa saat ini? Kita coba cek untuk kemampuan kuantitatif. Mayoritas peserta itu ada di mana coba sebarannya? Kita coba cek jumlah peserta terbanyak ini, TPS ini. Dari 123.000 siswa, ternyata paling banyak itu pada rentang median, pada rentang di bawahnya median, malah 41.000 siswa itu nilai skornya ada di 400 sampai 500.
pada ring 500 sampai 600 itu juga banyak, sekitar 40.000. Artinya rentang antara 400 sampai 600, disitulah mayoritas siswa itu dapat nilai. Ya, sementara di atas nilai 600 itu lebih sedikit jumlah siswanya. Separuh dari mayoritas yang dapat nilai 500. Ini 41.000, ini 19.000 siswa. Ini se-Indonesia ini. Lebih-lebih lagi yang dapat nilai di atas 700. Anak-anak yang masuk kedokteran, masuk informatika, masuk teknik-teknik yang relatif itu persaingan keras ya. Kalau di ITS itu teknik Fakultas Teknologi Industri dan informatika yang tertinggi skornya. Teknik elektro, teknik informatika, teknik mesin itu tinggi-tinggi skornya. Kalau di UNER itu kedokteran gigi itu tinggi. Artinya kalau kita ingin aman, bersaing, dan apapun jurusan yang kita pilih itu relatif aman, maka kita nilainya harus pada rentang 700 lebih. Dari 123.000, dari 123.000 siswa yang ada rentang nilai 700 sampai 800, itu 4 ribuan saja siswa. Makanya nilai-nilai skor tembus kedokteran di UNER maupun di fakultas di kampus-kampus lain, mau UNER, mau UGM, mau Brawijaya, mau UNED Jember, kalau bisa di atas 700, ya itu aman, aman. Relatif ada peluang yang masuk. Di bawah 700, kedokteran kampus-kampus tertentu yang mungkin masih bisa diperoleh. Tetapi itu pun pada grade yang bawah, keterima pada grade yang bawah, batas passing grade-nya. Kemudian coba lihat lagi, pada kondisi yang nilai 800 lebih, 800 sampai 900, itu nilainya pada skor jumlah siswa yang sedikit sekali, sedikit sekali. Ini adalah penalaran umum, ya, materi untuk penalaran umum. Logika induktif, logika deduktif, ya, silogisme, modus ponen, modus tolen, dan menyimpulkan bacaan. Itu penalaran umum di situ. Jadi kondisi siswa yang dapat skor penalaran umum itu tinggi, itu tidak banyak. Padahal tidak ada hitung-hitungan di sana. Nah, ini ya, perhatikan. Kemudian untuk kuantitatif, sedikit naik. Untuk kuantitatif sedikit naik. Skor 700 ke atas, itu 6 ribuan lebih. Naik. Artinya, level kesulitan soal-soal penalaran umum yang banyak siswa itu meremehkan. Ternyata lebih banyak siswa yang skornya tidak pada nilai yang tinggi. Penalaran umum hanya 4 ribuan, sementara kemampuan kuantitatif itu 6 ribuan. Siswa yang berhasil pada skor yang tinggi, di atas 700 itu kategori yang sangat tinggi. 600 sampai 700 itu masih punya peluang keterima di kedokteran juga, tetapi passing grade yang terendah. Oke. Kemudian kita lihat lagi pemahaman umum dan pengetahuan. Soal-soal yang terkait dengan bacaan. Ini juga kecil, malah lebih kecil daripada penalaran umum pada rentang nilai aman.
Artinya berarti adik-adik semua jangan meremehkan soal-soal kemampuan verbal di luar kemampuan kuantitatif maupun penalaran matematis. Ya, jadi penalaran matematis itu identik dengan kemampuan kuantitatif ya. Ini sebelum tahun 2021 ini. Kalau di atas 2021, TPS-nya materinya lebih lengkap daripada ini ya. Begitu. Termasuk bacaan dan menulis. Bacaan dan menulis sama, lebih sedikit daripada penalaran umum yang dapat skor tinggi. Berarti mayoritas siswa itu lebih konsen belajarnya ada di kuantitatif. Seperti kita selama ini yang kita pelajari terus tentang kuantitatif dan nalar matematis. Kita belum menyentuh sama sekali soal-soal tentang pemahaman umum maupun bacaan dan menulis. Kita belum menyentuh ke sana. Artinya memang banyak siswa yang terlena tidak mempersiapkan sejak dini untuk belajar dua materi ini. Padahal ini butuh soal yang panjang-panjang dan waktunya cepat. Sangat cepat waktunya. Gitu ya. Nah, ini jadi pembelajaran supaya adik-adik semua itu tidak meremehkan, tidak meremehkan, ya. Jadi di situ. Nah, ini nilai pada rentang di mana kita saat ini adik-adik yang mungkin sudah pernah tryout. Ke depan kita akan tryout ya sering. Insya Allah mudah-mudahan akhir Januari ini website saya sudah berhasil saya bangun ya. Website tentang ASN dan UTBK. Jadi nanti kita mainnya langsung ke sistem. Kemudian kita coba untuk juga kita buat software untuk IRT-nya. Nanti bisa kita bersaing di antara teman-teman ya, bersepuluh orang kita IRT-kan nanti. Jadi semakin dekat dengan ujian nanti akan semakin banyak hal yang kita akan kerjakan ya. Jadi, oke. Nah, pada rentang nilai median itu 500-an ya, 500-an di sini nilainya 500, 500, 500. Pada rentang kuartil 3 itu nilai pada termasuk kategori yang di atas rata-rata ya, tetapi belum superior itu di sini. Kemudian nilai maksimum ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada kuartil 1 seperempat terbawah ya, kuartil 3 3/4 dari keseluruhan ya. Itu tadi ya yang sudah saya jelaskan. Oke, ini jelas ya kalau penilaiannya besok akan lakukan IRT ya. Untuk IRT itu penilaiannya bisa dilakukan setelah gelombang satu selesai. Kalau dulu itu sempat pernah IRT-nya dilakukan setiap seminggu sekali begitu. Bisa jadi juga sehari, tapi kayaknya nggak mungkin kalau IRT dilakukan setiap hari karena akan menyulitkan panitia pusat. Maksudnya bagaimana? Kalau dalam gelombang satu, kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu, yang tes lebih dulu, di bulan akhir April sampai awal minggu pertama bulan Mei, itu gelombang satu, semua siswa pada gelombang satu itu dikumpulkan hasil pekerjaannya, nomor-nomor mana yang pada gelombang satu itu paling banyak siswa nggak bisa dan paling banyak siswa yang bisa. Jadi kalau ada siswa yang sedikit bisa pada nomor-nomor tertentu, sementara banyak siswa yang tidak bisa nomor-nomor tertentu itu, maka disitulah main item respon teorinya. Jadi kemungkinan besar tidak digabungkan dengan gelombang dua, jadi terpisah IRT-nya.
Karena pada gelombang dua itu sudah banyak soal-soal yang bertebaran, sehingga level eh, kesulitan soal itu cenderung menurun. Artinya gelombang dua belum tentu lebih enak daripada gelombang satu adik-adik ikut. Karena gelombang dua semakin banyak siswa yang sudah tahu pola soalnya, nanti supaya kita dapat skor yang tinggi, maka kita harus semakin banyak lagi soal yang bisa. Karena beda dengan gelombang satu, mungkin terkaget-kaget banyak siswa yang kaget-kaget sehingga skor bisa hanya 6 misalkan di antara 10. Bisa jadi nilainya akan lebih tinggi daripada gelombang dua yang bisa 7 nomor. Karena level terkagetnya tadi itu akhirnya banyak siswa yang tidak bisa menjawab banyak nomor begitu. Oke ya? Jadi itu yang penting untuk saya sampaikan hari ini. Kemudian ini ya, ada gambaran singkat terkait dengan 85 PTN di Indonesia, di mana ada sekitar 700 ribuan siswa yang bersaing, dan ternyata yang berhasil lulus itu coba berapa persen? Hanya ini. Artinya sangat sedikit sekali. Dari 700-an hanya 150-an ribu yang lulus di berbagai PTN se-Indonesia. 85 PTN. Untuk gambaran singkat, 10 besar kampus yang paling banyak dituju, itu ini ya, ITB dengan skor minimal, itu rata-rata segini, minimal. Apapun jurusannya, skor minimal rata-ratanya di sini. Sangat tinggi sekali. Ini sudah bisa tembus di kedokteran yang mungkin paling paling bawah kelompoknya. Seperti Jember, seperti UIN, itu skor-skor di bawah 700 sedikit gitu masih bisa masuk di peringkat terakhir. UI di bawahnya sedikit, ITB ini, kemudian UGM juga begitu di bawahnya sedikit lagi, ITS di bawahnya, kemudian UNER di sini, jadi kemudian Unpad di Ponorogo, UNS Solo, kemudian UPN. Jadi gambarannya di sini untuk 10 kampus ya, 10 kampus skornya di sini. Artinya kalau kita ingin tembus di UNER, apapun jurusannya, ya usahakan minimal 600. Apapun sudah, mau yang paling peluangnya paling tinggi pun, dia kalau ingin aman ya di atas 600. Lah kalau hanya 500, ya berat, berat. Mungkin bisa masuk ke UPN, begitu. Jadi, ayo introspeksi, tryout-tryout yang adik-adik yang sudah pernah dilakukan di sekolahan, apakah sudah bisa kita 600? Begitu ya. Oke, itu saja dari saya terkait ini. Yuk kita mulai untuk latihan soal. Ya, silakan mulai untuk mengerjakan langsung. Silakan bisa dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3 saja dulu. Waktunya kurang lebih 5 menit, 1 sampai 3. Silakan. Yang sudah bisa menemukan bisa chat room ya, dikasih nomor ya, nomor ini jawabannya apa gitu ya.
Oke, silakan. Mungkin ada yang sudah dapat satu nomor atau dua nomor. Silakan di chat room. Mbak Firda mungkin ketemu sama Mbak Aura. Ada satu nomor atau dua nomor. Silakan. Satu sampai tiga saja dulu. Oke, sudah ada yang chat. Mbak Firda ketemu A, A, B. Bagus. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang lain, silakan. Sesuai pendapat masing-masing ya. Silakan semua chatroom. Walaupun bisa satu saja, nggak apa-apa. Chat aja. Kalau nggak menemukan sama sekali, nggak apa-apa, nggak usah chat. Oke, Mbak Aura menemukan ya. Mbak Baby juga menemukan. Sudah ada beberapa yang berbeda ya, nggak apa-apa. Silakan yang lain. Mas Nizar juga sudah. Yang lain lagi, siapa? Oke, cukup. Ini saja dulu ya. Yang oke, Mbak Syahda, Mas Fandi. Oke, ya kita coba cek. Ada yang ACA, ada yang BAA, ada yang AAB, ada yang AEA. Oke ya, coba kita cek. Sebentar. Rekan saya ini siapa? Aduh, oh, 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 oh. Sebentar ya, jadi kayaknya ketinggalan coret-coretan saya di Semarang.
Aduh, tinggalan. Ada ya. Wakom saya ketinggalan pennya. Jatuh kayaknya di kemarin ngajar di hotel di Semarang. Coba saya pakai pen bawaannya laptop. Oh, bagus sih sampai trennya. Tak bawaan ini. Stylus. Nggak apa-apa. Wes. Mungkin saya coba pakai stylus universal. Ada kayak enak orang tulisannya. Iya, coba ya, adik-adik. Eh, nomor satu coba perhatikan. Ya, ini besar mana antara 7 pangkat 78 dikurangi 7 pangkat 77 dengan Y sama dengan 7 pangkat 77. Sebetulnya ini kita bisa analogikan dengan cara lain ya. Ketika 3 pangkat, oh, enak, 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 3 besar mana dengan 3 pangkat 3. Kita analogikan bisa seperti ini ya. Jadi 3 pangkat 4, 9 kali 9, 81. 81 dikurangi 27. Sementara ini 27. Artinya berarti besar ini. Oke, jadi jawabannya adalah besar X. Besar X ya. Dilogikakan begitu. Tetapi cara matematisnya, cara konsep dasar matematisnya, itu kita bisa arahkan untuk yang X itu kita bisa sederhanakan dengan cara tidak boleh ada pangkat yang lebih besar daripada 77. Maka kita bisa keluarkan 7 ya, 7 pangkat 77, 7 pangkat 77 kau enak orang tanya ya. Wakomnya nggak ketinggalan, tapi untuk pennya ketinggalan. Oke, maka ini 7 pangkat. Ini 7 pangkat 77.
Ya. Ini kita bisa keluarkan 7 pangkat 77, ini min 1 ya, 7 pangkat 1 min 7 min 1 gitu ya, min 1. Nah, begini. Jadi kalau ini kali ini, itu kan hasilnya ini. Sementara ini kali ini, itu hasilnya ini. Gitu ya. Baru kita sederhanakan. 7 pangkat 77, ini kan 7 pangkat 1 kan 7, dikurangi 1 berarti 6. Nah, ini sendiri 7 pangkat 77. 7 pangkat 77 kali 6, ya 6 kalinya 7 pangkat 77. Sementara Y berarti kan hanya satu kalinya. Y hanya satu kalinya. Jadi yang Y hanya 7 pangkat 77 saja, alias satu kalinya. Satu kali 7 pangkat 77 ya. Sementara yang X itu 6 kalinya 7 pangkat 77. Nah, berarti kan besar B. Jadi ini adalah cara matematis, sebuah konsep, konsep aljabar, tetapi ini adalah cara logis untuk memahami lebih cepat. Begitu ya. Kemudian nomor dua ini bisa kita ubah menjadi konsep aljabar lain di mana X kuadrat plus Y kuadrat itu sebetulnya merupakan ada kaitannya dengan X plus Y dikuadratkan. X plus Y kalau dikuadratkan itu nanti akan jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XZ. Plus 2XZ. Nah, oleh karena itu, ini bisa kita pisah, ya, bahwa X kuadrat plus Y kuadrat, ini kita bisa ganti 7, 2 kali XZ-nya adalah 5. Sehingga di sini 7 ditambah 10, 17. Nah, artinya 17 angka ini dari ini dapatnya. Nah, sekarang kira-kira yang mana ini? Yang paling tepat. Yang paling tepat yang mana kira-kira? Ya tinggal dimasukkan saja. Ya, tinggal dimasukkan saja. Jadi X ini kan nanti bisa kita jabarkan ya, kita bisa jabarkan untuk nilai dari ini ya. Kita bisa jabarkan X kuadrat plus Y kuadrat dia sama dengan 17. X kuadrat plus Y kuadrat apakah sama dengan 17? Nah, kalau sudah sama ya sudah berarti jawabannya sama. Ya, jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XZ sama dengan 17. Ternyata betul, sama dengan 17. Nah, berarti apakah betul ini tadi jawabannya bahwa X plus Y kuadrat itu sama dengan 17? Ternyata betul. Ya, jadi jawabannya adalah C. Karena ternyata X plus Y ketika dikuadratkan dengan data ini dan ini, ketika dijabarkan menjadi ini dapat 7 karena ini, kemudian 2 kali XZ, XZ-nya diganti 5 karena ini ada, maka ketemulah 17. Jadi ketika ditanyakan X plus Y dikuadratkan, itu nilainya 17. Bukan kurang dari 17, karena ini nilainya hanya 1. Bukan nilai banyak. Kalau kurang dari 17 kan banyak nilainya. Lebih dari 17 juga banyak. Apalagi ini 17 kuadrat, salah. Oke? Ya, jadi yang betul adalah C. Nah, tadi banyak yang kurang tepat ya. Ada yang jawab
ada yang jawab A, ada yang jawab yang lain ya. Ada yang betul enggak? Itu susah. Oke. Ada yang betul ya, Mbak Aura. Bagus. Nomor dua betul. C. Oke. Ya. Sekarang nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali. 11% ya jelas, 11 per 100. Kemudian 1 per 11, 1 per 11. Besar mana? Langsung kalikan silang. Kalikan silang. Ini kali ini taruh di sini, ya. Kemudian bawah kali atas ini taruh di sini. Berarti ini lebih besar. Oke, maka nilai 11% lebih besar daripada 1 per 11. Oke, yang betul siapa tadi? Ya, Mbak Sadang kurang tepat ya. Mas Nizar betul, Mbak Kevi betul, Mbak Aura betul, Mbak Firda kurang tepat ya. Oke, ya sekarang nomor 4. Nggak apa-apa kita lanjut aja ya. KUW enak oret-oretannya. Tapi coba cek ke baterai ini habis yang bawaannya laptop terus yang Wacomnya ketinggalan, pennya ketinggalan di Semarang. Oke, nomor 4. Silakan dikerjakan nomor 4 dan 5 dalam waktu 3 menit. Selumputan. Oke, sudah ketemu ya? Ya, ya, sudah ada yang kirim. Nomor 4 Mas Fandi jawab A. Nomor 5 Mas Fandi jawab A juga. Yang lain, adik-adik, silakan chatroom. Waktunya sudah habis. Mbak Gebi ketemu A dan E ya. Yang lain?
Ya, Mas Rizal ketemu B dan C. Oke, beda-beda ya jawabannya. Oke, coba kita cek. Ternyata adik-adik konsep aljabar belum menguasai sepenuhnya ya. Ayo introspeksi ya. Karena soal-soal ini akan masuk di dalam soal penalaran matematis dan penalaran kuantitatif. Dasar-dasar aljabar itu relatif identik dengan aritmatik dasar ya. Oke, coba kita cek nomor 4 ya. Nomor 4, X ini, Z ini. Nah, sekarang kita selesaikan Y-nya. Kira-kira jawabannya apa ini? Apakah X lebih dari Z ataukah X sama dengan Z? Ya, di sini semuanya jawab A dan B. Oke, manualnya soal ini, Y ini manualnya ya begini, 128 begini ya. Ini 128 ditambah 128 dibagi ini berarti tambah 64 ditambah 32 32 ya. Ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Ditambah 1 ya, 1 ya. 2 dulu terus 1 ya, ditambah 1. Oke. Ini 1 sudah ya. Jadi tinggal dijumlah 128 ditambah ini. Apakah sama nilainya? Apakah sama? 64 64 ditambah ini berapa? 48 ditambah 12, 48 ditambah 12 berarti 60. Terus kemudian di sini berapa ya? 48 ditambah 12 terus 2 sama 1 ya. Berarti 2 sama 1 63 ya. 63. Sebentar. Ini 48, ini 12, 60, 63. 63 ditambah 64. Berarti 127. 127 ditambah 128. Berarti 1, intinya kurang dari 2 ya. Intinya kurang dari 2. Oh, enak rata-rata nilai. Intinya kurang dari 2. Ya. Berarti Y lebih kecil ya. Betul? Semuanya jawab A. Gitu. Pak, bagaimana kalau di sini plusnya tak berhingga? Plusnya tak berhingga. Apakah bisa nanti nilainya akan kena 2? Apakah bisa? Jadi ini ada pembahasan lain ya, ada yang bahas lain. Ini salah hitung ya, dianggap ini adalah plus begini ya, plus plus titik-titik gini. Ada yang bahas begitu. Maka ini ada yang menghitung bahwa ini adalah deret S tak berhingga, jumlah Sn ya, S tak berhingga kan. S tak berhingga itu kan rumusnya kalau deret aritmatik ini kayak deret geometri kan ini. Itu kan A per 1 min R ya. Kalau begitu 1 per R-nya itu kan setengah, maka 1 min setengah. Artinya di sini ketemunya 1 kali 2 per 1, berarti 2. Ada yang menjawab ini di pembahasan. Tapi kalau saya salahkan itu. Karena apa? Ya, Y tidak akan pernah dapat poin 2. Kalau di jumlah manual aja udah jelas nggak akan sampai 2 nilainya. Begitu, jadi betul A ya. Adik-adik betul A. Semuanya betul ya A. Kemudian nomor 5. Nah,
Model-model soal aljabar kayak begini kita harus tahu konsepnya. Kalau X lebih dari Y dan harus kurang dari nol, nah itu masalahnya. Satu lebih dari X lebih dari Y, tapi harus kurang dari nol. Berarti ini bilangan apa? Nah kan begitu. Ya, coba ada yang chat nomor 5D. Oh, berubah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi X harus lebih dari Y, tetapi harus kurang dari nol. Nah, itu syaratnya. Maka X dan Y kalau bilangan positif, apakah betul? Kalau X dan Y bilangan negatif, apakah betul? Karena satu lebih dari negatif. Tetapi negatif semua itu lebih kurang dari nol, kan begitu ya? Ya, kalau X dan Y dikasih bilangan positif, itu bisa. Tetapi apakah bisa kurang dari nol? Nah, itu ya. X lebih dari Y bisa dikasih bilangan positif alias pecahan, tetapi apakah bisa kurang dari nol? Nah, kalau X sama dengan Y jelas salah ya. Kalau Y lebih besar daripada X, jelas salah. Wong ini saja X lebih dari Y kok. Hubungan X dan Y tidak dapat disimpulkan. Oke, coba kita fokus di C dan DE. Kita kerjakan coba dengan cara manual aja. Misal nih, X dan Y semuanya bilangan positif. Saya anggap di sini X lebih dari Y. Satu lebih dari, ya, di sini saya anggap setengah. Setengah. Lebih dari seperempat. Apakah kurang dari nol? Ini boleh. Syaratnya masuk sesuai dengan ini. Tetapi apakah ini kurang dari nol? Salah. Ini nilainya kan lebih dari nol. Begitu. Oke. Jadi ini jelas salah. Salah. Kemudian X dan Y dapat berupa bilangan negatif sekarang. Apakah bisa dipastikan bahwa kalau X dan Y bilangan negatif selalu di sini memenuhi syarat? Kita contohkan. Satu lebih dari min eh, seperempat. Nah, min seperempat lebih dari min setengah. Oke ya, tetapi tetap kurang dari nol. Betul? Betul. Betul. Jadi min-min dua-duanya tetap kurang dari nol. Coba lagi angka lain. Satu lebih dari min 3/4. Min 3/4 lebih dari min setengah. Apakah kurang dari nol? Ya, kurang dari nol. Ya, kurang dari nol. Jadi untuk negatif itu memenuhi syarat. Oke ya? Jadi jawabannya adalah delta. Ya, delta. Jawabannya delta. Oke, ya hati-hati ya yang menjawab C, hati-hati karena dimasukkan aja udah tidak memenuhi syarat. X dan Z berapapun kalau dia bilangan positif itu sudah pasti salah. Karena rentangnya harus kurang dari nol. Mana ada bilangan positif kurang dari nol? Nah, kan begitu. Jadi C sudah pasti salah. Gitu. Kalau X dan Z dapat berupa bilangan negatif, bisa masuk.
Ya, walaupun tidak semua bisa dimasukkan bilangan negatif. Ya, ya, contohnya satu lebih dari. Nah, bisa jadi di sini dikasih negatif min setengah, tapi di sini bisa dikasih min 2/3. Padahal ini lebih besar mana itu kan nggak selalu ditaruh di sini, taruh di sini, maksudnya nggak selalu semua bilangan min itu nggak selalu memenuhi syarat. Hanya saja bilangan min bisa jadi memenuhi syarat di sini. Artinya X dan Z ada himpunan penyelesaiannya berupa bilangan negatif. Tetapi tidak semua bilangan negatif. Gitu ya. Maka jawabannya D. Oke, nomor 6 dan 7. Silakan dikerjakan 2 sampai 3 menit ya. Oke, sudah ketemu silakan chatroom bagi yang sudah menemukan. Oke, bagus Mas Wandi ketemu ya. Yang lain Mbak Devi ketemu, Mas Izar ketemu. Oke ya. Coba lihat. Ini kan matematika komutatif ya, konsep aljabar dengan menggunakan matematika komutatif ya. Jadi X adalah ini persen dari ini, Y adalah ini persen dari ini. Ini kita anggap ini kita anggap B ya. Ini berarti B, ini berarti A. Maka ini adalah A persen kali B. Titik-titik apakah sama atau lebih? Ini kan B. B. B persen kali A. Kali A. Sama atau persennya dicoret? Ini dicoret dengan ini dicoret dengan ini dicoret dengan ini. Sama nilainya. Ya, sama. Gitu. Kalau ingin dijabarkan, sama saja juga. 0,175% itu kan artinya 0,175 per 100 dari 7,89 ya. Kemudian 7,89% per 100 dari kali 0,175. Ya, lihat aja pembilang dan penyebutnya apakah sama.
Ini pembilangnya, ini pembilangnya sama atau itu kertok. Penyebutnya juga sama-sama 100. Maka pasti sama nilainya. Oke ya. Nomor 7 sekarang. Kalau X lebih dari satu, di mana ini diketahui, maka persamaan mana yang cocok? Kita bisa putar min X pindah ke kanan, maka Y lebih dari sama dengan 0 ditambah X alias X. Nah, jadi Y lebih dari X. Oke. Kalau X-nya diganti satu, maka Y lebih dari 1. Nah, begitu. Sehingga jawabannya adalah B. Ada yang jawab B nomor 7? Ya, betul ya. Mbak Aura betul. B. Mas Nizar betul. B. Mbak Kepi betul. B. Oke ya. Ya. Nomor 8 dan 9. Silakan dikerjakan kurang dari 3 menit. Oke, saudara yang ketemu nomor 8. Mbak Syahda, apa jawabannya? Nomor 8 sama Mbak Firda ketemu? Nggak ketemu, nggak apa-apa. Bisa dijawab sekenanya. Oke, makasih Mbak Syahda nemu nomor 8 C. Mas Nizar juga C. Mbak Gepi juga C. Oke, ya yang lain bisa chat ya. Saya coba bahas gimana cara cepat mengerjakan soal ini. Ya, coba perhatikan yang X, bahwa X adalah jumlah, jumlah, jumlah ya, bukan banyaknya ya, jumlah, bilangan genap dari 1 sampai 40. Artinya X itu 2 ditambah 4 ditambah 6 terus sampai ditambah 38. Jumlah bilangan genap 1 sampai dengan 40. Ya, sampai dengan 38. Apakah 40 ikut atau tidak? Kalau soalnya begini, jumlah bilangan genap 1 sampai dengan 40. Kira-kira 40 ikut enggak? Ikut, karena bukan antara. Nah, karena bukan antara. Ya. Kemudian yang Y, tulis saja dulu.
Jumlah bilangan ganjil satu sama dengan 41, tambah 3 tambah 5 terus sampai tambah 37, tambah 39. Oke, caranya tidak perlu dicari beneran. Cukup kita gunakan logika perbandingan saja. Logikanya 1 dibanding 2, 4 banding 3. Terakhir 40 banding 39. Artinya setiap dibandingkan selalu besar ini, besar yang atas terus. Maka pasti jumlahnya tidak perlu ditotal, pasti lebih besar X. Begitu. Maka jawabannya adalah A. Oke ya, A. Ada yang jawab A? Nomor 8? Ya, betul. Mbak Aura betul. Mbak Mbak Aura saja ya yang betul ya. Jawab A. Rata-rata malah jawab C ya. Mas Nizar, Mbak Sada, dan Mbak Kepi jawab C. C adalah sama dengan. Nah, ini nggak masuk akal. Kalau sama dengan nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Wong bilangannya aja beda kok. Bisa sama dengan. Gitu ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Kemudian nomor 9. Jumlah bilangan genap 1 sampai 39. Jumlah bilangan ganjil 1 sampai 39. Nah, apakah ini sama dengan nomor 8? Ini berarti 2 jumlah ya, ditambah 4, ditambah 6, terus sampai 38. Karena genap. Kemudian satunya, Y-nya 1 ditambah 3 ditambah 5, terus sampai 39. Sudah, kita bandingkan aja. Pakai yang terakhir aja. Ini dengan ini besar ini. 37 dengan 36 besar ini. Terus berarti ini kecil besar, kecil besar. Berarti ini 6 dengan 7 bandingkannya. Begitu. Ya, ini 4 dengan 5, 2 dengan 3. Ini lebihnya. Lah ini sudah pasti benar, 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 lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ini ada tambahan malah. Ya sudah pasti ini yang lebih besar. Y-nya yang lebih besar. Oke ya, jadi jawabannya adalah B. Nomor 9 B ya. Adakah yang jawab B? Nomor 9? Ya, betul. Mbak Aura betul B ya. Oke. Yuk, nomor 10. Saya coba kerjakan ya, biar adik-adik tidak mengerjakan terus. Nomor 10. Kalau diketahui akar Y sama dengan X, di mana X sama dengan Z, maka yang mana yang betul? Dasar-dasar aljabar itu soalnya unik-unik memang. Kita harus kuasai ya, pola-pola aljabar. Nah, akar Y sama dengan X, berarti nanti kalau Y saja, ini ya, Y saja, berarti adalah, ini kan akar Y. Kalau Y-nya ini dikuadrat, ini kan dikuadratkan, maka ini harus dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, maka tinggal Y. Maka ini akan X kuadrat. Begitu. Nah, sekarang X sama dengan Z. Maka, maka kalau X sama dengan Z, kira-kira yang mana yang betul? Y dan Z bisa disimpulkan tidak? Tidak bisa, nggak nyambung. Kalau X dan Z bisa disimpulkan, akar Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan Z, apakah betul? Y sama dengan Z? Nggak mungkin. Kita coba masukkan. Z kita masukkan ke X. Ya, akar
Y kan sama dengan X. Coba kita masukkan, yang Z ini kan X. Tuh, kayak enak banget. Rek. Yang Z ini kan X ya, X ya. Maka masukkan ke sini, X kan, ini Z. Hubungannya bagaimana nanti antara Y dan Z? Apakah A ini benar? Kalau ini saya kuadratkan, maka hilang, tinggal Y. Maka ini Z-nya harus kuadrat. Berarti Y sama dengan Z kuadrat. Bukan Y sama dengan Z saja. Salah. Berarti A salah. A salah. Begitu ya. Kemudian X sama Y, itu sudah jelas ini. Bahwa Y sama dengan X kuadrat. Maka kalau hubungannya ini ya jelas salah. Salah lagi. Kalau X kurang dari Z sekarang. Ya nggak mungkin dong ini sudah diketahui X sama dengan Z kok di situ ngomong X kurang dari Z, udah jelas salah. Gitu ya. Kemudian yang D. X, Y, dan Z bilangan negatif. Apakah betul X, Y, dan Z bilangan negatif? Nggak mungkin. Karena akar Y, kalau Y-nya dikasih negatif, ya nggak menghasilkan angka, alias bilangan imajiner. Nah, dasar-dasar aljabar itu kaitannya dengan jenis-jenis bilangan ya. Jadi kalau akar Y saya ganti min 2, nah ini nggak mungkin ada hasil. Maka akar min tidak mungkin sama dengan X, nggak mungkin. Ini pasti tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Gitu ya. Sehingga X, Y, dan Z bilangan negatif itu jelas salah. Berarti yang tinggal benar ini saja. Hubungan Y dan Z tidak dapat disimpulkan. Y dan Z tidak dapat disimpulkan. Apakah betul? Y sama dengan Z kuadrat. Bisa disimpulkan. Ini tadi. Jadi Y sama dengan Z kuadrat. Bisa disimpulkan. Berarti salah juga. Sehingga A sampai E salah semua. Nggak ada jawaban. Oke ya? Begitu. Oke. Nomor 11 sekarang. Urut-urutannya gak enak. Oke. Nomor 11. Mohon maaf ya, nanti ini aja. Ke depan tak buatkan urut-urutan baru. Oke. Nomor 11. P kali Q kali R lebih dari 0. Di mana Q sama dengan R. Mana yang paling benar? Nomor 11. Kenapa nomor 10 yang opsi B salah? Oke, coba kita cek lagi ya. X kurang dari Y. X kurang dari Y. Apakah betul X kurang dari Y? Coba kita cek. X kurang dari Y. Kita misalkan ya. Kalau Y-nya itu 9, maka X pasti 3. Ya. Kalau Y-nya itu berapa lagi? Kita coba aja ya, biar enak. Coba kita coba biar enak dengan angka langsung ya. Akar Y sama dengan X. Oke ya. Kalau saya buat ini 9, maka ini pasti 3. Atau ini bisa min 3. Oke ya. Kalau Y-nya saya buat 1/16, maka X sama dengan berapa? 1/4. Nah, sekarang besar mana? 1/16 dengan 1/4, besar mana? Apakah selalu Y? Apakah selalu X? Apakah X selalu kurang dari Y? Ini betul selalu kurang dari ini. Kalau ini, apakah kurang dari 1/16?
Enggak, lebih dari itu. Seperempat itu lebih dari 1/16. Oke ya, paham Mbak? Paham kira-kira yang bertanya tadi Mbak Aura? Paham? Kalau kita buat bukan bilangan pecahan, maka betul X selalu kurang dari Y. Tetapi kalau Y-nya kita buat pecahan, 1/16, maka X seperempat. Seperempat apakah kurang dari 1/16? Nah ya, paham? Mbak Paham, Aura, Pak. paham? Oke, oke. Sip. Eh, jadi kenapa kok saya bilang sebetulnya nggak perlu dicoba-coba ya? Karena ini sudah jelas. Di sini tadi sudah saya sederhanakan bahwa ini akan menjadi ini. Y sama dengan E kuadrat. Jadi ya nggak boleh kalau kita buat dengan tanda lain. Nggak boleh. Nggak boleh kita buat tanda lain. Tandanya hanya ini tok. Hanya ini tok. Hanya sama dengan dan hanya kuadrat. Hanya itu tok. Nggak boleh tanda lain. Tanda kurang dari nggak boleh. Karena tidak berlaku untuk semua angka. Jadi ini adalah hasil penjabaran dari ini. Maka kalau tanda ini diganti, kurang dari, sama dengan pun, kalau tidak melibatkan pangkat kuadrat, ya salah juga. Jadi hanya ini, kalau melibatkan X dan Z, hanya ini saja. Jadi kalau B saya ganti, Mbak, opsi B saya ganti, Y sama dengan E kuadrat, baru ini benar. Baru B jawabannya. Atau E kuadrat sama dengan Y, baru benar. Nah, opsi B tidak persis ini. Maka kalau mau dicoba dengan angka, pasti nggak berlaku untuk semua angka. Begitu. Kalau kita berpikirnya hanya angka bulat, bilangan bulat, iya betul, B. Tetapi kan boleh bilangan lain, kan gitu tidak dibatasi. Mau bilangan apa kan tidak dibatasi. Tuh, nomor 11 sekarang. Ini agak sulit ya, 11. Coba, warna apa yang belum ini? Biru. Oke. Kok digedein dulu sih, gak iso wapi rapi rek. Nomor 11. Kalau Q sama dengan R, berarti kan Q sama dengan R. Coba menulis di mana ini? Kalau di sini nanti saya pakai. Oke, di sini aja. P, I, R. Lebih dari 0. Q sama dengan R, perhatikan Q dan R. Perhatikan Q dan R-nya. Q dan R. Berarti Q dan R, kalau dia plus, maka R harus plus. Kalau Q min, maka R harus min. Oke, berarti saya anggap plus dulu. Plus plus. Plus kali plus, plus kali plus, hasilnya pasti plus. Kalau Q-nya saya buat min, maka R harus min, karena syaratnya Q dan R harus sama. Maka saya buat min kali min. Plus kali plus hasilnya plus. Peluang yang lain, min kali min, hasilnya plus juga. Maka ketika ini dikalikan, di mana syaratnya ini sama persis, maka supaya lebih dari 0, berarti kan, maka P harus plus. Harus plus. Karena apa? Q pakai negatif, R pakai negatif, tetap aja plus.
Q pakai plus, R pakai plus, tetap aja kalau dikalikan plus. Maka supaya lebih dari 0 perkalian PQR, maka P harus plus. Nah, itu dulu. P harus plus, ini jawabannya. P lebih dari 0. Ini. P lebih dari 0, pecahan boleh, bulat boleh. Pokoknya nggak negatif, ya. Kalau dikasih negatif, pasti nanti hasilnya tidak lebih dari 0 kalau dikalikan dengan plus. Ya, paham ya? Sehingga pasti jawabannya adalah C, P lebih dari 0. Apakah mungkin, Pak, yang lain bisa benar? Lah, kalau ada satu benar, ya nggak mungkin yang lain ada yang benar. Itu logikanya. Ya, nggak perlu dicoba yang lain. Begitu. Karena nggak ada dua jawaban yang benar, hanya satu jawaban. Kira-kira paham logika nomor 11 ini? Ini adalah logika konsep aljabar. Tidak selalu disimpulkan atau dicoba-coba dengan angka, dan tidak selalu harus dengan teori-teori matematika. Jadi soal bisa dikerjakan dengan nalar. Begitu ya. Paham kira-kira, Mbak Aura? Paham? Paham, Pak. Oke ya. Kalau fokus insya Allah paham ya. Jangan disambi ya. Kalau belajar matematika, noleh sedikit saja akan miss informasi dari saya. Pasti nggak bisa mengikuti ya. Jadi bagi nomor yang nggak bisa, dirasa nggak bisa, wajib melihat full ya. Bagi nomor yang kira-kira mudah, baru boleh tolak-tolak. Ya, oke ya. Karena saya nggak bisa mantau, jenengan nggak on kamera dan nggak tatap muka. Jadi nggak apa-apa ya. Jangan sampai ini. Eman. Nomor 12. Ini juga nalar lagi ya. Sulit-sulit memang. Pokoknya aljabar itu nggak mudah. Tapi ya begitu, kalau biasa menguasai aljabar, nanti penalaran matematisnya itu bagus. Karena soal yang paling berat itu ada di penalaran matematis. Penalaran matematis ya. Kok penalaran? Literasi, literasi matematika. Di literasi matematika. Karena ada kuantitatif, ada literasi matematika. Literasi matematika itu konsep-konsep aljabar harus kuat. Nah, materi aljabar itu harus dikuasai. Oke. X sama dengan min 2 per Y, di mana Y adalah bilangan negatif. Udah dimasukkan aja. Dimasukkan aja. X min 2 dibagi negatif. Berarti X pasti positif. X pasti positif. Maka ini jelas salah. Nah, X kurang dari 0 kan negatif itu. Kalau X lebih sama dengan 2, ya salah. Karena positif itu bisa banyak. Bisa banyak. Ya, bisa banyak. X lebih dari Y sekarang. Apakah betul X lebih dari Y? Kita coba. Kalau X lebih dari Y, bagaimana nanti jatuhnya? Ya, oke. Bisa dicoba-coba. Ini saya spontan ya, saya sambil mikir. Ini tadi saya baru nyari soal, terus apa belum mencoba. Nyari pen aja nggak siap. Coba, nomor 12. Kita coba-coba. Kita coba-coba. Nanti kita simpulkan dengan konsep. Y bilangan negatif. Oke ya. Kalau Y bilangan negatif, berarti kan min 2 dibagi negatif. Berarti kan X akan selalu didapat nilai positif. Pasti toh? Karena negatif dibagi negatif, maka X pasti positif. Lah, X-nya positif, ini Y-nya negatif, ya jelas X lebih dari Y. Lah, X-nya positif kok, Y-nya negatif kok. Pasti X lebih dari Y. Jawabannya C. Udah, gitu aja. Kalau C benar, ya nggak mungkin ada opsi lain yang benar. Oke ya, paham ya? Nah, paham Mbak Sada? Nomor 12. Halo, Mbak Sada? Alhamdulillah. Oke. Saya hanya membuktikan tetap komunikasi. Nomor 13.
Nah, gimana ya apalagi? Coba sambil mikir. Y bilangan negatif sekarang. Y bilangan negatif. Kita bisa coba. Kita bisa coba ya. Kalau Y negatif, kira-kira bagaimana nanti angkanya? Oke, saya bisa simpulkan bahwa kalau ini Y-nya diganti negatif, maka X plus Y. Ya toh? Kalau ini Y-nya saya ganti negatif, maka di sini pasti X plus Y jatuhnya. Karena min dan min nanti ketemunya. Oke ya? Kalau Y-nya negatif, ini kan saya ganti negatif tuh. Maka pasti Y-nya akan jadi positif karena min ketemu min. Ya, min, min, Y kan begitu kan? Min, min kan jadi plus Y. Nah, berarti di sini X plus Y kuadrat. Nah, kalau ini, ya X min Y kuadrat. Nah, karena Y-nya harus negatif, maka ini Y saya ganti negatif. Nah, kondisi seperti ini, apakah sama? X min Y dikuadratkan, apakah sama dengan X plus Y dikuadratkan? Sama dengan syarat, mungkin X sama dengan nol, masukkan aja. Masukkan aja. Ya, kalau X sama dengan nol, min Y nol plus Y kuadrat. Min Z kuadrat, ya Z kuadrat. Nol plus Y, Z kuadrat, ya Z kuadrat. Oke, berarti sama. Nah, berarti X sama dengan nol ini benar. Karena ketika nol dimasukkan, itu sama. Nilainya tepat. Persamaan ini benar, teruji. Ketika Y-nya itu negatif. Oke ya. Apakah bisa kurang dari nol? Itu kalau dibuktikan di sini, itu nilainya tepat di sini. Kan ini tadi ya, ini tadi setelah kita sederhanakan dengan melibatkan Y adalah bilangan negatif. Masukkan ke sini, X kalau dibuat X kurang dari nol, maka X-nya dibuat negatif. X-nya dibuat negatif. Kalau X-nya dibuat negatif, nggak selalu sama nilainya, nggak selalu sama. Karena bilangannya kalau X negatif dengan dikurangi Y-nya angkanya bebas, maka nanti nggak sama keduanya. Begitu. Oke. Atau simpelnya, kalau X sama dengan nol sudah dibuktikan benar, maka ya sudah, jawaban tidak akan lebih dari satu opsi. Begitu. Ya. Apakah boleh langsung dimasukkan sini, Pak? Nol 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 plus Y. Nol min Z. Nilainya tetap sama. Y kuadrat sama dengan min Z pangkat 2 sama. Akhirnya jatuhnya Y kuadrat dua-duanya. Kanan dan kiri Y kuadrat. Begitu. Tetapi ketika dimasukkan min, nanti jatuhnya X lebih dari min satu misalkan. Coba aja masukkan min 2 dengan Y bebas. Nggak bisa. Oh, Y bebas kok. Berarti kan Y bebas itu artinya bisa Y-nya, min-nya besar, bisa min-nya kecil. Begitu. Jadi ini akan sama hanya dengan jika, jika dan hanya jika X-nya nol saja. Itu maksud saya. Kalau X selain nol, maka belum tentu sama dengan dua persamaan itu kanan dan kiri. Gitu ya. Nomor 14 sekarang. Pusing ya? Kalau fokus nggak pusing insya Allah. Pelan-pelan aja. X lebih dari Y dan Y kurang dari Z. Apabila X, Y, Z adalah positif. Hubungan yang benar yang mana?
Semua positif ini, semuanya positif. Bagaimana caranya? Apakah kita masukkan satu persatu? Logikanya dulu ini pasti salah, ini pasti salah. Kenapa? Karena di soal tidak ada sama dengan. Ini tandanya tidak ada sama dengannya. Maka jawabannya tidak mungkin ada sama dengannya. Itu dulu satu. Oke. Sekarang X lebih dari Y, tetapi Y kurang dari Z. X lebih dari Y, tapi Y kurang dari Z. Kalau kita urutkan, siapa yang terbesar? Kalau kita urutkan. Atau kita buat persamaan sederhana lagi. Ini kalau Y min Z itu kurang dari 0. Kalau yang ini X min Z, ini X min Z lebih dari 0. Ya. Y-nya saya pindah ke ruas kiri maksudnya. Z-nya saya pindah ke ruas kiri. Tandanya tidak boleh berubah. Oke ya. Kalau ini saya hubungkan keduanya, bagaimana ini? Ini bisa saya ganti nih. Ini saya bisa ganti 0 lebih dari X min Z. Boleh kan? Boleh ya. 0 lebih dari X min Z. Berarti 0 ini paling besar. Paling besar ya, sebelah kanan sendiri. Sebelah kanan. Oke. Nah, kondisi seperti ini kalau kita hubungkan, persamaannya Y min Z ini, ini saja. Ini tidak. Oke ya. Berarti kemungkinan ada di A dan B. Mungkin ya, mungkin. Tetapi bukan X min Z. Nah, masalahnya gitu. X plus Z. Oke. Seperti ini kira-kira yang mana kalau dengan persamaan ini? Ini Z min X, sebentar. X min Y lebih dari 0. Y min Z kurang dari 0. Berarti 0 lebih dari X min Z. 0 lebih dari, oh iya. Kita bisa buat persamaan dengan tanda yang sama. Ya, berarti ini 0 lebih dari Y min Z. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang sama dulu, baru nanti ini bisa kita gabungkan ya, bisa kita gabungkan. 0 lebih dari ini, tapi 0 juga lebih dari Y min Z. Sebentar. Y min Z. Oke, Y, Z. Sebentar, sebentar ya. Kalau cara konsep aljabar rumit, kalau kepepet, maka solusinya harus dicoba angka. Kalau X, Y, Z positif, jika X-nya 2, Y-nya 1, maka Z harus kurang dari 1. Kan begitu ya? Logikanya gitu. Coba kita buat cara yang lebih sederhana untuk bisa memahami ya. Kalau X-nya 3 lebih dari 2, maka Y kurang dari Z, berarti 2 harus Y kurang dari Z. X lebih dari Y kurang dari Z. Berarti Z-nya harus 4 ya. X lebih dari Z, tapi Y kurang dari Z. Atau dibalik, 2 kurang dari 3, tetapi 2, 3, 3, X-nya lebih dari Y,
Oh, berarti X dan Y tidak bisa. X dan Z, Y kurang dari Z. Sebentar ya, sebentar. Bingung nih soal ini. Sekilas nggak ada jawabannya. Kalau kita paksakan, kalau memang kuncinya nggak ada jawabannya itu di situ kadang kita buntu. Coba, mudah-mudahan nggak salah ketik ya. X lebih dari Y, berarti kalau ini kita buat 3, ini 2. Kalau ini 2, maka Z harus lebih tinggi. 3. Oke. Nah, berarti kalau kita masukkan di sini, oh iya ya. Mm-mm. Ya, ah, coba lagi. 2 lebih dari 1, kalau 1 harus kurang dari 2. Oke, ini kita bisa masukkan. Kita bisa masukkan dengan persamaan ini ya. Dengan persamaan ini. Langsung A, B, dan E. A, B, dan E. X kita tadi anggap angka 2. Min Z. Min Z. Z-nya kita anggap 3. X-nya 3 ya. 3 dikurangi Y. Ah, gampang-gampang ya. 3 dikurangi 2, 1 ya. Apakah kurang dari Y-nya tadi 2 ditambah Z-nya 3 atau 4? Ya, berarti pasti ya. Pasti nilainya kurang dari. Jadi kalau kita buat ini kemungkinan benar dapat. Kemungkinan benar dapat. Tetapi kalau kita pastikan ini X plus Y, apakah kurang dari Y min Z? X plus Y apakah kurang dari Y min Z? X plus Y, tidak selalu ya, tidak selalu ya. X plus Y apakah lebih dari Y min Z? Y min Z, Y kurang dari Z, maka pasti nanti jatuhnya negatif. Ya, pasti negatif. Kalau X plus Y pasti jatuhnya positif. Nah, oke, berarti ini ada peluang untuk benar. Coba, baru ketemu saya ya. Mohon maaf ya karena spontan. Coba perhatikan ya, adik-adik, yang B. X plus Y selalu bernilai positif. Kenapa? Karena bilangannya semuanya positif. Oke ya? Nah, berarti penjelasan untuk B, sebentar saya geser biar enggak rame. Nomor 14 ya, saya geser ke sini ya, 14. Nah, supaya enggak rame. Yang B, X plus Y pasti positif. Lebih dari Y min Z. Karena Y kurang dari Z. Coba perhatikan, karena Z kurang dari Z. Ketika bilangannya positif, maka pasti negatif jatuhnya. Coba, Y kurang dari Z itu kan 3 dikurang 4, pasti negatif. 2 dikurangi 3, pasti negatif. Kan begitu? Ya, berarti yang B mutlak benar. Sekarang kita buktikan yang saja. Karena kalau B benar, maka A pasti salah. Karena persis X plus Y, Y min Z, X plus Y, Y min Z. Tandanya kok beda? Kan berarti ada salah satu yang salah. Nah, karena B sudah kita uji benar. Dengan logika apa? Plus plus tambah plus pasti plus karena ini semuanya bilangan positif. Terus Y min Z pasti negatif karena Y kurang dari Z. Nah, kecil dikurangi besar kan pasti negatif. Oke, sekarang kita buktikan. X min Z, X min Z, ketika X-nya lebih besar daripada Z, iya betul, X-nya lebih besar daripada Z, pasti positif. Yang pasti positif. Ini E ya, E ya. Apakah
kurang dari Y plus Z. Y-nya positif, Z-nya positif. Tetapi angkanya nggak tahu kan berapa. Akhirnya nggak bisa dipastikan. Nah, ini ya. Jadi untuk yang ini memang positif juga, tetapi yang E itu ya, tetapi tidak selalu bahwa kurang dari. Karena tergantung pakai Z berapa. Begitu ya. Kenapa? Ya karena kita bisa coba X 4, Y-nya 3. Kalau Y-nya 3, maka Z bisa pakai 10, kan begitu. Nah, X 5, Y-nya 2. Misal, kalau Y kurang dari Z, berarti bisa 2, Z-nya bisa 3 saja. Nah, berarti kan nggak mesti selalu X min Y itu selalu lebih kecil. Tergantung pakai X berapa dan Z berapa. Itu artinya E tidak bisa dipastikan, selalu benar. Berarti jawabannya yang betul adalah B. Oke, adik-adik saya tanya, ruwetnya nomor 14, bisa memahami enggak ya? Bisa memahami? Silakan respon. Bisa. Oke, bisa. Nah, mudah-mudahan yang lain bisa juga ya. Nomor 15, tinggal 3 nomor saja ya. Hanya 2 nomor yang sulit, untuk nomor 17 mudah sekali ya. 17 kan A dan B besar mana lah, jelas no. Mainnya di dalam kan, kalau dikuadratkan pasti positif. Kalau mainnya di luar, ini kan positif, mainnya di luar berarti negatif. Maka A pasti kurang dari B karena negatif, kurang dari positif. Gitu ya. Maka jawabannya A. Ini dulu ya. Kemudian nomor 18 dan 18 dan 19 pasti semuanya bisa ya. Kenapa? Ya karena tinggal dikalikan aja. Ani sekian per jam. Pak Ani dibayar mingguan. 1 minggu berapa jam? Kan tinggal 24 jam kali 1 minggu. Begitu saja. Kemudian ini 8 jam per hari selama 5 hari. Berarti 8 jam kali ini. Kan begitu saja. Kali 5. Kalau upah Ani bekerja 7 jam selama 6 hari. Ya 7 jam kali ini kali 6 hari. Nah, Gedendi. Apakah serius dikalikan? Tidak perlu serius dikalikan. Begitu. Tinggal melihat aja angkanya. 8 kali 5 kali 7,5. Kalau satunya 7 kali 6 hari kali 7,5. Nah, mana yang beda aja? Ini kan yang beda. Besar mana? 8 kali 5 dengan 7 kali 6. Sudah jelas besar ini. Berarti A kurang dari B. Kan begitu saja. Jadi nggak sulit. Nomor 19 juga nggak sulit ya. Karena di sini tinggal melihat ini harga per 4 buku 150 halaman. Ini per halamannya sekian. Berarti kan ini halamannya 150 kali 55 kali 4 buku. Ini juga 15 buku kali 40 kali 55. Jadi nggak usah diperhatikan serius. Kalau memang itu bisa dikira-kira dengan perbandingan ya. Nggak usah serius-serius. Ya 15 kali 40 kali 55. Mana yang kira-kira enak untuk dicoret supaya nggak perlu ngalikan serius-serius. Ini bisa dicoret. Nah, kemudian ini bisa dicoret. Nah, begitu. Terus ini jelas besar ini kan begitu nilainya. Kelihatan angkanya kan. Oke ya. Jadi mengalihkannya enak. Kemudian naik kembali ke atas. Ya, nomor 16. Kok 16? Nomor 15 ya? 15 dan 16 saja ya. 15 dan 16 saja. Oke, coba perhatikan 15. Ini sulit ini ya. X dibagi Y adalah bilangan negatif. Di mana X sama dengan min 1 dibagi Y. Coba, masih ada ruang kosong nggak? Nah, di sini ya. Nomor 15. Saya buat di sini, 15. Coba, kalau X dibagi Y negatif,
maka X dan Y harus beda tanda. Paham ya? Ini logika konsep aljabar aja dulu. Kalau X dibagi Y harus negatif, maka X dan Y harus beda tanda. Paham ya? Kalau X positif, Y harus negatif. Kalau Y negatif, X harus positif. Ya, begitu. Nggak boleh sama tandanya. Oke? Nah, sekarang yang satunya. X sama dengan min 1 per Y. Oke. Kalau saya kalikan X kali Y, kalikan silang ya, sama dengan min 1. X kali Y sama dengan min 1, maka X dan Y harus beda tanda juga. X dan Y harus beda tanda karena di sini hasilnya min. Maka mana yang cocok? Nah, gitu. Berarti kita coba-coba saja. Nggak usah terlalu jauh. Kalau kepepet, dicoba-coba. Kalau kepepet, dicoba-coba. Ini, coba. X kurang dari 0, Y lebih dari 0. Itu kan beda tanda. Berarti X-nya negatif, Y-nya semuanya positif. Jadi ini mungkin benar. Nah, mungkin. Simpan dulu. Kalau X lebih dari 0, Y kurang dari 0. Apakah betul? Mungkin juga benar, karena sudah beda tanda. Beda tanda juga kan? X lebih dari 0 kan positif, Y kurang dari 0 kan negatif. Maka bisa memenuhi syarat ini. Nah, apakah bisa memenuhi syarat ini? X kali Y sama dengan min 1. Nah, sekarang coba cek. X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Ini sudah salah, mutlak salah. Mutlak salah ya, logikanya dulu. Karena apa? X dibagi Y adalah bilangan negatif. Kalau dua-duanya kurang dari 0, maka A mutlak salah. Kemudian yang E. X lebih dari min 1, Y lebih dari min 1. Berarti ini boleh 2, ini boleh 2. Nah, 2 bagi 2 kan positif, maka nggak mungkin E benar. Salah juga. Itu ya, kalau kepepet begitu caranya. Sekarang C, X lebih dari 0, Y lebih dari min 1. Berarti kan dua-duanya boleh plus. Ya, berarti C ini dua-duanya boleh plus. Ya, tidak memenuhi syarat ini. Oke ya, jadi salah lagi mutlak. Nah, sekarang tinggal B dan D. Tinggal B dan D. Kurang dari 0, Y lebih dari 0. Apakah memenuhi syarat ini? Karena ini sudah memenuhi dua-duanya. Nah, begitu adik-adik. Ya, kita coba. Kurang dari 0, Y lebih dari 0. Kurang dari 0, sebentar. Kurang dari 0, Y lebih dari 0. Terus satunya D, X lebih dari 0, dan Y kurang dari 0. Apakah bisa? Sebentar. Nah, ini jelas salah ya. X sama dengan min 1 dibagi Y, min 1 per Y, di mana X dan Y adalah bilangan negatif. Oke, berarti kalau X selalu bilangan negatif, X dan Y selalu bilangan negatif, berarti untuk ini nggak akan bisa ketemu ya. Nggak akan bisa ketemu, karena di sini negatif-negatif, negatif kali negatif pasti positif. Oke, berarti soal ini salah ya. Soal ini salah. Karena bila X sama dengan min 1 dibagi Y, itu saja sudah tidak cocok dengan X dibagi Y sama dengan bilangan negatif. Sudah nggak cocok ya. Sudah nggak cocok. Sebentar. X dan Z, X dibagi Z, sorry, bukan X dan Z ya. X dibagi Z itu bilangan negatif. Berarti kalau dikalikan bisa min 1 ya. Kali Z min 1 kan. Maka ini kan bisa 1, ini min 1 ya. Terus ini 2, ini bisa min
setengah, kan begitu kalau dikalikan. Hasilnya kan min 1. Ya, kalau misalkan dibalik, ini min setengah, ini kali 2 juga bisa. Juga bisa ya. Berarti X bisa kurang dari 0 dan Y bisa lebih dari 0. X kurang dari 0, kalau X lebih dari 0, bisa. Berarti dua-duanya benar ya. X kurang dari 0, bisa. Y lebih dari 0, bisa. X lebih dari 0, bisa. Y kurang dari 0, juga bisa. Berarti B dan D sama-sama benar ya. Iya, sama-sama benar ya. Rumit soal ini ternyata. Oke, berarti B dan D sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Lebih dari 0, betul. Cuman di sini supaya hasilnya min 1 lebih dari 0 itu berapa saja. Nah itu loh, yang angkanya enggak semua berlaku. Kalau ada soal seperti ini, benar enggak ya soalnya? Karena X itu bisa banyak. Padahal ada syarat X kali Y sama dengan min 1. Nah, soal ini rancu ya, soal ini rancu. Dari sisi jawaban B dan D saja, memungkinkan dua-duanya benar. Sementara ada kontroversinya X kali Y sama dengan min 1. Nah, itu yang skip aja untuk nomor ini, ya, untuk nomor 15. Intinya kalau ketemu soal-soal kayak nomor 15, itu uji coba saja langsung dengan angka. Itu cara yang paling mudah. Tapi yang pasti eliminir dulu yang pasti salah. A, E, C itu tadi pasti salah. Caranya tadi ya, yang seperti tadi saya jelaskan. Oke, sekarang terakhir 16. Ya, setengah 9 ya. Udah terlewat nih. Harusnya jam 8 selesai tadi ya. X sama dengan 2Y. X adalah bilangan positif. Maka, ruwet? Enggak kalau ini. Kalau 16, enggak. Ya. Kalau C jelas salah. Kalau AB, apakah salah? DE, apakah salah? Nah, kita coba ya. Kalau X bilangan positif, maka Y harus positif. Harus. Ya, kita coba. Nomor 16 ya. 16. Ganti warna apa lagi nih? 16. Kalau X adalah positif, nah, jika X sama dengan 2Y. Kalau ini positif, maka ini harus positif. Oke ya. Kalau ini saya buat misal ini 1, ini 2 ya, maka ini harus 4. Kalau ini saya buat setengah, maka ini 1. Artinya, X selalu lebih besar daripada Y. Kan begitu? X selalu lebih besar daripada Y. Karena X bilangan positif. Harus contoh-contohnya semua bilangan positif. Oke ya? Itu jawabannya. Kalau X sama dengan Y, ya jelas salah. Jelas salah. Lawang ini saja X sama dengan 2Y, kok bisa bilang X sama dengan Y itu kan sudah menyalahi soal. Begitu. Kalau Y kurang dari 1, apakah betul? Ya jelas salah. Kan nanti jatuhnya akhirnya kalau ini pakai negatif. Kalau pakai negatif, maka X-nya jadinya negatif nanti jatuhnya. Maka pasti salah juga. Kan begitu. Y lebih dari 1, apakah betul? Tidak selalu. Bisa pakai setengah. Karena ketika 2 kali setengah, maka X tetap berlaku positif. Maka ini tidak benar. Karena Y bisa kurang dari 1.
Kalau X kurang dari Z, ini jelas salah, menyalahi ini tadi kita coba aja udah salah A-nya. Nah, begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Cukup adik-adik. Mohon maaf ya, sangat berlama, 2 jam. Oke, sekian dari saya semuanya. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.